pelajaran prakarya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kerajinan dari bahan lukisan. Sebelum kita mulai, silakan kita berdoa dulu. KM-nya silakan mengambil doa. Duduk, siap. Mulai. Selesai. Jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang tidak masuk ada sama Indah Harani. Ines sama Indah ya. Elis, terus Naiwala. Bentar ya Bapak. Ada yang bawa pulpen? Kita pinjam dulu ya. Berarti Ines sama Indah ya. Indah. Kenapa itu Ines? Sakit. Oh Ines sakit. Terus Indah? Sakit. Sakit juga. Nah karena banyak teman, ini Bapak kembalikan lagi ya. Sebelum mulai, supaya semangat, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Benar ya? Tapi kesempatan sih. Ya, kita semuanya sambil duduk kanan. Gimana? Udah semangat? Apa ini masih belum cukup semangat semuanya? Ini kelihatannya masih ada yang ini, masih ada yang ngoyok dan mukanya kelihatan. Nah, satu lagi ya. Ini sebelum mulai, Bapak akan memainkan sebuah permainan. Permainan tebak kabar. Nanti yang bisa menjawab kelompok yang mana, nanti mengacungkan tangan ya. Kalau salah, kita sepakati. Kalau salah dihukum apa tidak? Tidak. Kalau yang jawabannya menang, nanti di minggu berikutnya akan Bapak kasih hadiah. Nah, sudah siap? Ya. Nah, kita mulai ya. Nah, kira-kira gambar apa? Nah, ayo silakan. Kalau sudah ada yang tahu, Bapak langsung stop. Gambar apa? Ada yang tahu? Apa?
Tadi yang pertama maju yang mana? Kemana? Langsung maju. Apa jawabannya? Ikan. Ikan. Kita lihat bersama. Nah, berarti kelompok 1 mendapatkan poin 1. Ingat-ingat ya, kelompok 1 poinnya 1. Yang berikutnya, kira-kira ini gambar apa? Sudah ada yang tahu jawabannya? Ini langsung Bapak berikan. Udah? Apa kira-kira? Tadi apa jawabannya? Tupai. Kita lihat bersama apakah benar jawabannya tupai. Nah, kelompok 1 mendapatkan poin 1, kelompok 2 mendapatkan poin 1 juga. Gambar ketiga siap-siap. Kira-kira gambar apa ini? Sudah lihat tuh jawabannya? Ini tuh kalau ini apa? Coba kita lihat jawabannya. Apa benar kelinci? Ya, berarti kelompok 1 mendapatkan 2 poin. Kelompok 1, kelompok 2 1 poin. Ini yang berikutnya, Bapak akan lebih teliti yang mengangkat duluan siapa? Sebentar. Jadi yang angkat duluan. Coba lihat apa? Gajah. Coba kita lihat sekarang. Kita lihat jawabannya. Nah, nanti kalau 1 dan kelompok 2 poinnya sama 2. Ini yang terakhir. Bentar, Bapak lihat yang ngacungkan duluan. Bapak jadi bingung ya. Kelompok 1 dan 2 tadi hampir sama. Yang tangan coba jadi dulu jaga. Lihat dulu siapa yang duluan. Sekali aja. Berarti apa yang tadi? Siapa? Oh, kita lihat. Nah, kita kembali ke materi ya. Tadi permainannya sudah selesai. Diperhatikan. Untuk hari ini tadi seperti yang telah Bapak sampaikan bahwa, nah sebelum mulai apa yang ada di pikiran kalian kira-kira? Ada yang tahu? Coba beda apa? Menarik minat masyarakat karena kerajinan bahan lunak termasuk salah satu jenis kerajinan tangan yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, berarti kata kuncinya menarik minat masyarakat. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Seperti apa? Desain yang menarik, kerajinan bahan lunak memiliki desain yang menarik minat konsumen. Berarti clue-nya menarik pembeli atau konsumen. Siapa lagi ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan silakan. Tidak.
produk kerajinan bahan yang bersifat awet. Berarti sifatnya awet. Berarti lamun teh rusak berarti teu awet atau tidak awet. Ada yang mau menambahkan yang lain? Apa cukup? Kalau cukup berarti Bapak lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang kerajinan dari bahan lunak. Nih di sini sudah dijelaskan bahwa kerajinan dari bahan lunak itu ini tujuannya. Kenapa tujuan pembelajaran sangat penting? Karena dari belajar ini nanti kita akan membuat sebuah produk. Jadi nanti saya sudah memahami, nanti kita minggu depannya akan praktek membuat salah satu kerajinan. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Bapak mengharapkan semua siswa sudah mengerti atau paham. Yang kedua, menjelaskan atau bisa membuat proses kerajinan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, bisa mengaplikasikan teknik dasar pembuatan produk kerajinan bahan alam lunak. Kemudian yang berikutnya, nah ini pengertiannya. Pengertian bahan alam lunak adalah bahan yang berasal dari alam dan memiliki tekstur yang lunak, mudah dibentuk, diolah, dan bisa dijadikan berbagai jenis kerajinan. Contoh, nah ini contohnya nih, ada tanah di ya, terus ayah sabun, kemudian lilin, terus daun, serat alam dan sejenis. Sampai di sini ada yang bertanya dulu? Lanjut ya. Contoh bahan alam lunak. Yang pertama ada tanah liat yang sudah dijelaskan. Terus yang kedua ada sabun, ada lilin, ada serat alam. Nah, serat alam ini banyak nih. Tanah liat juga bisa menjadi patung atau gerabah. Sabun bisa diukir atau dipahat menjadi sebuah patung kecil atau hiasan hiasan. Terus lilin bisa juga nih dibuat kerajinan. Pernah lihat lilin dihias? Biasanya itu kalau pas acara keagamaan itu banyak lilin yang dihias jadi patung atau untuk pencahayaan. Terus serat alam nih seperti daun pandan, kemudian ada eceng, kemudian ada keranjang atau tiga. Ini proses pembuatannya. Langkah-langkahnya pertama, sebelum praktek kita harus memilih dulu bahannya. Kemudian alatnya juga harus dipersiapkan untuk membuat praktek kerajinan. Sudah ada yang membuat kerajinannya belum? Belum selesai. Nih pembentukan. Terus pengeringan. Ini pengeringan hanya berlaku untuk tanah liat. Tapi kalau misalkan kalian membuat stiker atau membuat yang lainnya, berarti tidak usah dikeringkan. Penyelesaian tahap akhir ya, finishing, bisa dicat atau diberi warna. Nah itu. Kemudian ini contohnya, contoh salah satu produk kerajinan. Ada gerabah, ada ukiran sabun, ada keranjang anyaman dari rotan, dan ada lilin hiasan. Nah, ini teknik dasar membuat kerajinan. Jadi silakan tinggal pilih nanti pada saat praktek. Mau pilih yang pertama, tekniknya
modeling atau membentuk kerajinan atau mau diukir atau nama lainnya helping. Jadi produk tersebut dengan cara diukir, kemudian bisa dianyam, weaving. Jadi seperti stiker kan dianyam ya. Stiker, kemudian apa lagi yang dianyam? Terus apa lagi? Tas, stiker, pokoknya terbuat dari daun pandan itu bisa dianyam. Terus yang terakhir di cat atau painting. Jadi proses finishing yang terakhir. Kemudian yang berikutnya, nah udah selesai. Ada yang bertanya sampai di sini tentang produk kerajinan dari bahan alam lunak. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti Bapak akan membagikan LKPD untuk didiskusikan. Ayo, Indah mau bertanya dulu seputar materi kerajinan dari bahan alam lunak. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak langsung membagikan LKPD untuk dikerjakan kelompok. Nah, ini Bapak siapkan LKPD. Nanti kalian tinggal menulis nama kelompok. Di sini tulis nama pertama, kedua, ketiga. Pertama berarti anggaplah ketua dan yang lainnya anggota. Ini ditulis, dicari 5 macam. Di situ sudah dijelaskan ya. Kalian bisa mencari di buku atau bisa browsing menggunakan referensi berbasis internet. Kalau ada yang bawa HP, kalau tidak ada, tapi mencari di buku. Ditulis nama produknya apa, dijelaskan, terakhir digambar gambar produk atau nama lainnya apa, bentuk display atau gambar produk. Udah paham ya? Kalau sudah selesai, nanti ada kelompok yang mempresentasikan ke depan. Paham ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Nah, silakan dikerjakan, bisa menggunakan buku aja atau buku ini yang ini atau bukunya yang ini silakan diberikan ya. Ini Bapak berikan bukunya. Nah, silakan ditulis nama kelompok, ketua dan anggota. Ini displaynya digambar ya, gambar misalkan kamu gambar apa, nah gambarnya dibuat sketsa. Gambar-gambar mirip musik, kita dengan gambar naon, bilang nah gambar itu kan. Saya lawan yang ini. Ayo silakan, kalau ada yang bertanya boleh bertanya. Hah? Ini bukan dari mana? Oh, nanti Bapak kasih hadiah yang menang kan nanti. Dari kelompok nanti setiap orang kan.
Sudah serat kulit kayu. Papua. Kalau ada kalimat display berarti itu gambar foto. Displaynya lengkap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rancangan produk produk kerajinan beberapa Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan harus bahan alat gambar sebaiknya. Keseharian khas daerah Kabupaten Provinsi Daerah Jakarta, karakteristik bahan alunan lengket berwarna abu-abu, mengering dan terkena panas. Teknik sir dan teknik cetak melestarikan budaya Indonesia. Langsung ke itu aja, ke ungkapan perasaan. Bisa kami dapatkan bersama teman-teman kelompok membuat sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada dikumpulkan pastinya. Kumpulin. Ayo kelompok 5 terakhir. Dikumpulkan. Kelompok 5. Ada berapa orang? 5. Tiga aja ya, tiga produk kerajinan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami tentang produk kerajinan alunan khas daerah Indonesia. Pertama-tama, nama saya Indonesia. Nama saya Alisa. Yang pertama, bentuk produk kerajinan wayang kulit khas daerah Yogyakarta. Karakteristik bahan alunan kulit kerbau, teknik tata suku yang terdiri dari teknik sepakat dan sebagai fungsi sebagai hiburan dan gambaran teknis. itu gambar wayang kulit. Yang kedua, bentuk produk kerajinan getahnya khas daerah Kalimantan. Karakteristik bahan alunan yaitu berwarna putih atau warna-warni. Tekniknya yaitu teknik sisir, pilir, dan teknik membentuk. Fungsinya sebagai hiasan. Dan ini adalah gambarnya. Ya. Nah, gambarnya. Bentuk produk kerajinan songket khas daerah Palembang. Karakteristik bahan alunan kain yang mempunyai motif dan mewarnai variasi teknik. Songket Laku ungkapan. pengalaman yang kami dapatkan bisa mengetahui berbagai kerajinan teknik daerah Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan dulu. Terakhir Bapak akan menyimpulkan. Ini refleksinya kan sudah ya, sudah semuanya. Terus ungkapan perasaan atau pengalaman kamu selama kerja kelompok itu senang. Ini rata-rata semuanya senang dan bisa tahu macam-macam kerajinan yang ada di Nusantara.
Kesimpulan akhir, ini Bapak tarik kesimpulan dari semua kelompok yang sudah mengumpulkan tugas, bahwasanya kerajinan dari Panuna itu memiliki seni dan budaya yang tinggi. Kenapa bisa disebut seni? Karena bisa menghasilkan uang dan bisa dijual. Jadi kalau bisa menghasilkan uang berarti kita harus melestarikan. Dan proses pembuatannya juga sangat memerlukan ketelitian dan kreativitas, memanfaatkan bahan alam yang mendukung kelestarian lingkungan sekitar. Nah, jadi kita wajib melestarikan dan melindungi alam kita supaya tidak rusak. Makanya ada kerajinan. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Silakan untuk KM memimpin doa supaya kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan apa namanya itu, sehat jasmani dan rohani, serta selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Silakan KM-nya untuk berdoa dulu. Siap. Dimulai. Selesai. Beri salam.